Halo adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Virtual. Hari ini bersama dengan Kakak Sasa kita akan mempelajari suatu hal. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan mempelajari suatu hal ya Tuhan. Kau turut sertai adik-adik dapat mendengarkan dengan baik dan hamba-Mu dapat menjelaskan dengan baik tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau tuntun sertai telinga, hati juga pikiran kami. Hanya dalam Tuhan kasih-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Coba tebak deh. Sudah? Oke, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk membayangkan ya. Pagi-pagi pas kita bangun tidur, itu kita lihat apa? Kita lihat langit biru. Kita ngerasain matahari hangat itu masuk lewat jendela kita. Terus kita mendengar burung-burung bernyanyi dan berkicau. Lalu melihat pohon-pohon yang hijau. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, siapa sih yang menciptakan semua ini? Yang menciptakan semua hal indah ini? Tahu nggak jawabannya siapa? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Kalau sudah, kakak kasih tahu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah Allah. Allah itu adalah Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan juga di langit. Di Alkitab nih, tepatnya di Mazmur pasal 104 ayat 1-9, itu diceritakan adik-adik kalau ada seorang raja bernama Daud. Siapa di sini yang nggak kenal Daud? Nah, jadi Daud ini tuh sangat kagum dengan karya Tuhan. Dia itu terus memuji Tuhan karena semua yang diciptakannya itu sangat indah dan juga sangat teratur. Nah, si Daud ini tuh menulis, "Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda." Bayangin nih ya adik-adik, Tuhan itu digambarkan seperti mengenakan pakaian dari terang. Terang yang kita lihat setiap hari aja itu berasal dari Tuhan yang luar biasa loh, kayak matahari. Nah, itu dari Tuhan adik-adik. Dia membentangkan langit seperti tenda. Adik-adik pernah camping nggak atau persami, perkemahan Sabtu Minggu, terus mendirikan tenda nih adik-adik. Nah, kira-kira seperti itulah Tuhan membuat langit untuk kita. Langit itu sangat luas dan Tuhan yang membentangkannya dengan kekuatannya. Kemudian di ayat ini juga bilang bahwa Tuhanlah yang mendirikan bumi di atas dasar-dasarnya sehingga bumi tidak akan pernah goyah. Tuhan juga mengatur lautan. Coba kalian lihat laut nih ya. Kalau kita pergi ke laut nih, ombaknya tuh nggak pernah berhenti adik-adik. Nah, itu semua karena Tuhan yang mengatur. Jadi ombak itu nggak pernah diam, itu karena Dia yang mengatur. Dia yang menentukan batas-batas laut sehingga airnya tuh nggak boleh nih melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Dia. Tuhan itu juga menciptakan gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang dalam, dan semua hewan yang hidup di dunia ini itu diciptakan oleh Dia. Tapi adik-adik tahu nggak karya Tuhan yang paling luar biasa itu apa? Ketik ya di kolom komentar ya, kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yeay, jawabannya adalah manusia. Jadi kita ini kan manusia ya adik-adik ya. Kita itu diciptakan oleh Tuhan dan kita ini adalah karya Tuhan yang paling luar biasa. Adik-adik tahu nggak, Tuhan menciptakan kita, menciptakan kalian itu dengan sangat istimewa. Setiap dari kalian tuh punya keunikan dan sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kakak mau tanya lagi nih ke adik-adik. Hari ini pasti kalian udah beraktivitas panjang hari kan? Kakak mau tanya, apa yang kalian lihat hari ini yang mengingatkan kalian pada kehebatan Tuhan? Mungkin kalian lihat pelangi yang indah, terus hujan yang rintik-rintik itu, atau apa yang kalian lihat? Tulis ya di kolom komentar yang membuat kalian tuh kagum, wow, sehebat ini ya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tulis di kolom komentar ya adik-adik. Nah, karena Tuhan udah menciptakan semua isi dunia, segala sesuatu di dalam dunia ini, kita tentunya ada tugas dong. Tuhan punya tugas nih buat kita untuk menjaga ciptaannya. Gimana sih Kak caranya? Caranya itu adalah kalau kalian suka main di taman nih, jangan lupa nih buang sampah di tempatnya. Kalau punya tanaman di rumah, dirawat, dikasih pupuk, disiram. Karena Tuhan sudah menciptakan dunia yang begitu indah. Maka ya tugas kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik, melestarikannya dengan baik dan juga indah. Nah, kakak punya tantangan nih buat kalian adik-adik. Jadi selama seminggu ini, 7 hari ke depan,
Kalau kalian lagi jalan-jalan, lagi main, lagi di taman atau di sekolah ya, atau dimanapun itu, kalau kalian lihat hewan yang terus berjalan, terus kayak burung-burung terus berkicauan, bernyanyi, lalu pohon-pohon itu terus bergerak dan daun-daun itu bertebar di mana-mana, lalu lihat hujan yang turun hampir setiap hari sekarang, kalian coba bilang deh, wow, hebat banget ya Tuhan ya. Gimana? Wow, hebat banget ya Tuhan. Lalu setelah kalian bilang gitu, kalian ceritain nih ke teman-teman kalian. Kalau di sekolah ya, kalau di rumah ceritain ke orang tua kalian, ke kakak, ke adik. Kalau kalian di rumah, jadi kalian bilang, Ma, Pa, Dek, Kak, atau Bro, aku habis lihat sesuatu yang sangat indah. Lalu kalian ceritain tuh gimana kalian kagum dengan indahnya karya Tuhan. Kakak yakin deh kalian akan semakin terkagum-kagum dan semakin sayang akan ciptaan-ciptaan Tuhan. Oke, sekian dulu untuk sekolah minggu virtual hari ini. Jangan lupa minggu depan ada lagi loh adik-adik. Kita berdoa dulu yuk untuk menutup sekolah minggu virtual pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai anak-anak-Mu untuk belajar bersama-sama tentang karya-karya yang telah Engkau ciptakan ya Tuhan. Terlebih kami anak-anak-Mu yang telah Engkau ciptakan dengan luar biasa untuk menjaga dunia ini ya Tuhan. Kau turut sertai kami dan minggu depan kami akan mendengarkan kembali tentang sekolah minggu virtual. Engkau sertai dalam Tuhan kasih-Mu kami sudah berdoa ya. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah.